Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hani Yunita Novitasari. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Hamzah Wadi, Program Studi Pendidikan Matematika, Angkatan 4 tahun 2021. Nomor peserta PPG saya adalah 2016-994-73600. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran kali ini akan saya lakukan secara daring dengan materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Peserta didik pada praktik kali ini berasal dari SMP Negeri 194 Jakarta, kelas 81. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Yuk, diaktifin kameranya, Nak. Nah, baru Benny doang yang aktif. Kalau yang lagi di luar, dia lagi di rumah sakit, Karina sama Latifa nggak apa-apa ya, nggak aktifin kamera juga. Tapi kalau bisa aktifin kamera malah lebih bagus. Silakan ketua kelas dipimpin doa dan salamnya terlebih dahulu. Zikra. Yep. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, semangat ya hari ini ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ke kalian. Caranya adalah kalian buka kolom chatnya, kemudian tulis nama, nomor absen, dan kelompoknya. Ya, nama, nomor absen, kelompok. Silahkan diisi dulu absennya di kolom chat. Yo, sambil diisi absennya. Oke. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa, Nak? Tentang materinya apa? Eliminasi. SPLDV dengan metode eliminasi. Ya, benar Zikra. Ya, dengan metode eliminasi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari metode apa, Nak? Yang pertama metode apa dulu? Kita sudah metode grafik, Bu. Metode grafik. Kemudian setelah metode grafik apa lagi? Metode substitusi. Metode substitusi. Nah, sekarang kita akan pelajari satu metode lagi, Nak. Namanya metode eliminasi. Ya. Masih SPLDV, Bu? Iya, masih SPLDV. Masih untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Berapa variabel? Dua variabel. Ya, jadi kalau SPLDV itu ada banyak metodenya ya, ada 3 ya. Salah satunya itu adalah eliminasi. Nah, sekarang kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran kita ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri tujuan pembelajarannya ya. Di sini ada petunjuk umumnya, alat dan bahannya, kertas dan ballpoint. Iyalah ya, kertas dan ballpoint. Nah, sekarang di sini Ibu sudah bagikan LKPD-nya ke kalian kan ya? Sudah bagikan LKPD. Nah, sebelum masuk ke LKPD dulu deh, Ibu mau tanya dulu sama kalian ya. Kalau substitusi kan artinya mengganti, ya kan? Secara harfiah, secara bahasanya substitusi itu mengganti. Kalau eliminasi artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Menghilangkan, Bu. Menghilangkan, iya benar. Menghilangkan ya, kalau kalian lihat acara-acara di TV tuh tereliminasi gitu kan ya. Berarti dia selesai ikut acaranya gitu kan. Nah, dalam matematika juga sama, ada namanya metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan. Tapi bedanya kalau di biasa kan kalau di acara-acara TV itu dieliminasinya yang misalnya karena dia vote-nya paling kecil, gitu kan ya. Atau yang penampilannya kurang bagus gitu kan, dieliminasi gitu kan. Atau yang paling banyak kesalahannya. Atau kalau lomba-lomba itu yang skornya paling kecil gitu kan ya. Nah, kalau dalam matematika mengeliminasinya kita bisa menggunakan cara sendiri. Ya, ada caranya untuk mengeliminasi. Apanya sih yang dieliminasi? Yang dieliminasi itu salah satu suku yang punya variabel yang sama. Ya, kayak gitu. Nah, itu intinya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ibu punya LKPD di sini. LKPD itu tujuannya adalah supaya kalian lebih memahami ya apa sih yang dinamakan dengan eliminasi dan menemukan
eliminasi apa sih sebenarnya, caranya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini LKPD-nya. Ada beberapa permasalahan di sini. Ya, permasalahan pertama adalah Roni membeli 3 buku dan 4 ballpoint. Ya, 3 buku dan 4 ballpoint seharga Rp12.000. Sedangkan Doni itu membeli 2 buku dan 3 ballpoint seharga Rp8.500. Ya, Rp8.500. Berapa harga 6 buku dan 5 ballpoint di koperasi tersebut? Jadi dia belinya di koperasi yang sama ya, Roni dan Doni. Oh, namanya deketan ya. Kebetulan dia beli segitu, 3 buku sama 4 ballpoint 12.000. Terus dia beli 2 buku, si Doni sama 3 ballpoint harganya 8.500. Pertanyaannya adalah berapa harga 6 buku dan 5 ballpoint? Kalau kalian lihat ini, ya lihat ini, dari materi yang sebelumnya nih, substitusi, itu apa dulu yang harus kalian dapatkan supaya bisa tahu harga 6 buku dan 5 ballpoint? Apa dulu, Nak? Diketahuinya, jelas ya. Harus tahu dulu info apa yang ada di sini, ya. Info apa yang ada di permasalahan ini. Ini kan berarti harganya tuh, ya, harga sebundel ya, bahasanya sebundel. Nah, apalagi yang harus kita ketahui supaya kita bisa jawab. Siapa tuh? Benny, kenapa Ben? Harga 1 buku dan 1 ballpoint, Bu. Ya, betul. Harga 1 buku dan 1 ballpoint. Kalau kali ini kita akan mencoba dengan metode apa, Nak? Eliminasi. Eliminasi. Benar banget, eliminasi. Nah, sekarang Ibu lanjutin ya. Didiskusikan, Nak, di WA-nya masing-masing. Jangan lupa nama di WA-nya ganti pakai nama asli ya, supaya Ibu bisa nilai ya. Oke, silakan, Nak, didiskusikan dulu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, karena kita lagi live, bisa langsung raise hand. Kalau lewat WA berarti di-mention saya ya, Nak ya. Oke, sudah. Ya, sudah selesai. Back lagi ke sini. Ayo, sini. Ya. Ayo siap-siap semuanya. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut presentasi ya, Nak ya. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diskusinya kayaknya udah seru banget. Tadi cuma tambahan aja ya, Nak ya. Udah diskusi lama juga. Yuk, kita buka forum presentasi kali ini. Siapa yang mau presentasi duluan? Nomor mempresentasikan siapa tuh? Kirania. Oke, Kirania silakan di share screen terlebih dahulu. Sebutkan kelompoknya juga ya. Udah kelihatan belum, Bu? Ini, Bu, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak? Yang lain kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Kalau Ibu sih, ini kalau sedikit di Zoom bisa kelihatan ya. Kelihatan. Dah, rapi ya, cakep. Yuk lanjut. Oke, dibaca dulu kan, Bu, soalnya? Iya. Roni membeli 3 buku dan 4 ballpoint seharga Rp12.000. Sedangkan Doni membeli 2 buku dan 3 ballpoint seharga Rp8.500. Berapakah harga 6 buku dan 5 ballpoint di koperasi tersebut? Jawab. 6 dikali 2.000 sama dengan 12.000, 5 dikali 1.500 sama dengan 17.500. 12.000 ditambah 7.500 sama dengan 19.500. Jadi harga 6 buku dan 5 ballpoint di koperasi tersebut adalah 19.500. Nomor 2, identifikasi masalah tersebut, apa yang kalian ketahui dan ditanyakan dalam soal dan ditulis pada bagian di bawah ini. Jawab diketahui, Roni membeli 3 buku dan 4 ballpoint, Doni membeli 2 buku dan 3 ballpoint. Ditanya harga 6 buku dan 5 ballpoint. Nomor 3, misalkan variabelnya dari masalah tersebut dan tuliskan pada lembar di bawah ini. Variabelnya X dimisalkan sebagai buku dan Y dimisalkan sebagai ballpoint, Bu. Oke, dah. Cukup Kirania, sampai situ saja. Ya, keren banget. Iya ya, benar ya. Jadi Kirania pakainya X-nya ballpoint dan Y-nya buku. X-nya buku, Bu. Ya, yang lain sama nggak pakai variabelnya itu? X-nya ballpoint, Y-nya buku. Ya, ini kenapa? Itu kan X-nya yang buku. X-nya buku. Oh, X-nya yang buku. Ya, X-nya buku, Iya. Y-nya ballpoint. Sama Iya. semua pakai kayak gitu? Enggak tahu ya kelompok lain.
Coba Beni sama X-nya buku. Kelompoknya Beni X-nya Sama, buku. Bu. Iya, Bu. Sama. Kalau Tahira kelompoknya apa? Iya sama gitu juga. Sama. Oke. Berarti good. Tepuk tangan untuk Kirani, kelompoknya Kirania. Kemudian sekarang Ibu mau dilanjutkan ya, dilanjutkan oleh kelompoknya Beni. Untuk nomor 4, masukkan data yang telah kalian peroleh pada tabel di bawah ini. Untuk namanya Roni dan Doni. Untuk X kan buku, itu Roni bukunya ada 3, dan Doni ada 2. Untuk yang Y-nya itu ballpoint, kalau untuk Roninya 4, untuk Doninya 3. Harganya untuk Roni ada 12.000 dan Doni 8.500. Jadiin model. Oke. Nomor 5, rumuskan model matematika berdasarkan soal. Itu jadi 3X plus 4Y sama dengan 12.000 untuk persamaan 1. Dan untuk persamaan 2 itu 2X plus 3Y sama dengan 8.500. Untuk yang nomor 6 itu diulang juga. Sudah, Bu. Ya, modelnya pakai kurung kurawal kayak gitu ya, karena dia adalah satu sistem. Ya, jadi ditandain kalau di satu sistem dia ditandai dengan itu tuh ada kan kurung kurawal depan, terus 3X plus 4Y sama dengan 12.000 dan seterusnya. Gitu ya, paham ya? Jadi itu menandakan bahwa dia adalah satu sistem, artinya kalau di kasus ini itu koperasinya sama, ya Nak ya? Koperasinya sama. Kalau beda koperasi nggak bisa dibikin jadi satu sistem ya Nak ya? Walaupun dia sama-sama ballpoint dan pensil, buku ya. Karena kan kemungkinan ada beda harga, seperti itu ya. Oke, thank you Zikra, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Sekarang Yanesa. Ya, silakan Yanesa. Nomor 7 itu tinggal dihitung aja, Bu. Persamaannya tadi tinggal dihitung dengan cara eliminasi, cuman aku bikinnya yang campuran, jadi saya bikinnya campuran, jadi ada substitusinya juga. Oke, coba jelasin dulu. Kita mau tahu nih apa sih namanya campuran tuh, caranya gimana? Ya, kita lihat dulu caranya. Yang lain diperhatikan sama apa enggak isinya? Di sini ada persamaan satunya 3X plus 4Y itu 12.000, itu yang tadi. Persamaan duanya juga 2X plus 3Y sama dengan 8.500. Ini saya mau eliminasi variabel yang X-nya. Ini saya salah nulisnya. Ini sebenarnya eliminasi variabel X. Itu persamaan 1 itu dikali 2 semua. Sama persamaan 2-nya dikali 3 semuanya. Berarti semuanya harus dikali, yang persamaan 1 semuanya harus dikali 2, dan persamaan 2 juga semuanya harus dikali 3. Oke. Nah, di sini ini udah ketemu. Itu tadi kalau dikali 3X dikali 2 jadinya 6X, plus 4Y dikali 2 jadinya 8Y, sama dengan 12.000 dikali 2 jadinya 24.000. Itu persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya 2X dikali 3 jadinya 6X, ditambah 3Y dikali 3 jadinya 9Y, sama dengan 8.500 dikali 3 jadinya 25.500. Itu persamaan 2. Itu untuk operasi hitungnya itu dikurang. Itu sesuai, itu pertama kali saya belajar yang ini eliminasi, saya bingung itu bedainnya gimana plus sama tambahnya. Cuman saya udah diajarin, jadi caranya itu kalau itu kan dua-duanya positif, gak ada yang negatif, jadinya dikurang, kecuali salah satunya negatif baru di plus, karena eliminasi berarti harus habis semua. Betul. Good. Nah iya. Terus jadi ini tinggal dikurang aja, 6X dikurang 6X jadinya habis. Jadi nggak saya tulis lagi ya, nolnya nggak perlu. Terus ini 8Y dikurang 9Y jadinya minus 1Y. Sama dengan 24.000 dikurang 25.500 jadinya minus 1.500. Oke. Nah, ini kan kalau harga berarti kita perlunya positif. Nggak mungkin negatif.
Jadi di depannya itu harus ditambah dia itu harus dikali -1 dulu supaya jadinya positif. Nah, ini kan udah -1Y ya. Kan kalau misalnya -1 dikali -1Y udah ketemu 1Y. Jadi itu udah ketahuan hasilnya. Jadi yang -1.500-nya juga harus dikali sama -1. Jadi ini tuh -1 kali -1Y sama dengan -1X kali -1 kali -1.500. Ini hasilnya jadi 1Y sama dengan 1.500. Terus 1Y sama aja sama Y, jadinya tinggal ditulis Y sama dengan 1.500. Itu harga 1 ballpoint. Nah, untuk harga bukunya ini saya nggak bikin operasi hitung lagi, karena udah ketahuan, jadi saya bikinnya 3X plus 4Y sama dengan 12.000. Terus 3X di plus, tadi kan Y-nya udah ketemu 1.500. Jadi 1.500 tinggal dikali 4. Sama dengan 12.000. Nah, habis itu 3X plus itu udah dikali 4 jadinya 6.000. Ini harusnya nggak usah ada Y lagi, cuman saya belum hapus. Ini harusnya cuma 6.000 aja. Nggak perlu variabel yang di belakangnya lagi. Sama dengan 12.000. Nah, ini tinggal 3X itu sama dengan 12.000 dikurang 6.000. Berarti 3X-nya jadinya 6.000. Untuk dijadikan X, berarti 6.000-nya harus dibagi sama 3. Jadi X-nya sama dengan 2.000. Itu harga 1 buku. Yang ditanya berapa harga 6 buku dan 5 ballpoint. Berarti 2.000 itu dikali 6 karena karena disuruhnya harga 6 buku yang ditanya. Terus yang ballpointnya jadinya 1.500 dikali 5. Itu jadinya 12.000 ditambah 7.500. Hasilnya jadi 19.500. Gitu, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Udah ya? Oke, keren. Tepuk tangan untuk kelompoknya Yanesa dan kelompoknya. Tepuk tangan semua. Oke, thank you. Benar ya? Ibu nanya, sama nggak jawabannya? Sama kalian? Yang lain? Sama, Bu, jawabannya. Sama, Bu. Sama ya? Ini dia. Ya, ini kelas ini keren nih. Ya, bisa menggabungkan eliminasi dan substitusi ya. Padahal belum Ibu kasih tahu cara ngegabunginnya, tapi kalian udah bisa. Keren banget ya. Nah, tapi di sini Ibu akan tekankan untuk yang eliminasi ya, eliminasi saja, bukan campuran. Walaupun sama-sama benar ya, Nak ya. Boleh, benar banget. Nggak masalah ya. Nah, sekarang coba ya, kita sama-sama ini udah tinggal ngelanjutin aja yang tadi. Tadi kalian bikin persamaan satunya berapa, Nak? 3X Persamaan satunya plus tadi 4Y X sama sama dengan Y. 12.000. 3X plus 4Y. Oh, berapa X-nya? 3. 3 ya. 3X plus 4Y sama dengan 12.000 ya. Zikra, lanjutin 12.000. Zikra, persamaan duanya. 2X plus 3Y sama dengan 3Y 8.500. 8.500. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini kalau menggunakan eliminasi, Ibu akan menulis ulang doang apa yang tadi Yanesa jelaskan ya, Nak ya. Jadi yang udah Yanesa jelasin dan Kirania tadi tambahkan itu sudah benar ya. Mungkin pekerjaan yang lainnya juga sama, kelompoknya Zikra, kelompoknya Tahira dan lain-lain ya. Di sini berarti tinggal ditulis 3X 4Y 12.000. Yang ininya 2X 3Y 8.500. Tadi sama-sama kita mau mengeliminasi apanya dulu? Oh, kalau Yanesa tadi mengeliminasi X-nya dulu ya? Ya, Bu. Ya, kalau yang ini sekarang kita yang mau dieliminasi Y-nya dulu. Ya, Y-nya dulu yang mau dieliminasi. Berarti berapa nih biar sama? 4 sama 3. Yang ini dikali 3 ya berarti ya. Yang ini dikali 4. Begitu ya, Nak ya? Iya. Ya, berarti yuk kita sama-sama hitung ya. 3X kali 3
9x. 4y kali 3 12 12. 12y. Terus berarti 12 kali 3 12.000 kali 3 36.000. 36.000. Ya betul Zikral. Nah, yang keduanya, persamaan keduanya. 2 kali 4 8. 8. Kemudian 3 dikali 12 3 dikali 12, 3 kali 4 salah. 3 kali 4 berapa, Nak? 12, Bu. 12y. 8.500 kali 4 25.500. 20. 5.500. Masa ada 500-nya sih? 8.500 kali 4, Nak. Oh, kali 4. Baik. Iya, Mhm. baik. Itu kali 3 ya? Kali 4, coba. Berapa? 34.000 ya? 26.000. 26.000. 26.000 apa 34.000, Nak? Saya belum tahu. Salah gitu. 8.500 dikali 4. Loh, Benny ngantuk loh. Nguap. Oh. Minum dulu, Ya, Bu. Ben, biar nggak ngantuk, Ben. Berapa Zikral? Tadi yang hitung siapa Zikral ya? 34.000, Bu. 34.000. 34.000. Berarti di sini kan habis ya, Nak ya. Tinggal 1x atau x. Ya, 34, 36 kurang 34? 2.000 ya. 2.000. Berarti x-nya 2.000. Sama ya. Tadi kayak yang Yanesa dapat ya. X-nya 2.000 ya. Ya, Bu. Bukunya 2.000. Nah, kalau tadi yang Yanesa jelaskan, kemudian yang cara yang dipakai sama Kirania, itu setelah dapat 2.000, ini 2.000-nya disubstitusiin ke salah satu persamaan ini kan ya. Misalnya pilih persamaan 2. Berarti 2x ditambah 3y sama dengan 8.500. Gitu kan ya. Terus 2 dikali 2.000 ditambah 3y sama dengan 8.500. Gitu kan ya, Nak ya. 4.000 ini ya. Ditambah 3y sama dengan 8.500. 3y sama dengan 8.500 dikurang 4.000. Gitu kan ya, Nak ya? 3y sama dengan ntar loh. 4.500 ya di sini ya. Y-nya berarti dapat 4.500 bagi 3. 1.500 sama hasilnya ya. Ini yang tadi caranya campuran. Ya, tapi gimana sih kalau misalnya dimintanya benar-benar eliminasi doang? Ya, jarang sih ya. Jarang orang minta eliminasi full gitu. Tapi kita harus tahu caranya. Ya. Tapi kita harus tahu caranya yang namanya benar-benar metode eliminasi. Setelah tadi kita mengeliminasi variabel Y, kalau eliminasi ya, terus eliminasi variabel X-nya. Ya, samakan koefisien X dengan cara dikali. Berarti di sini tetap kalian tulis 3, ya 3. Di sini 4, Ibu samain aja ya. Ini biar waktunya tetap berjalan nih. Begini. Nah, ini kita mau eliminasi variabel X-nya. Berarti sama-sama dikali 2, yang ini dikali 3. Gitu kan ya, kayak tadi kerjaannya Yanesa. Ya, 6x, di sininya 8y, sama dengan 24.000. Gitu ya. Kali 3 ini 6x, yang ininya 9, yang ininya tadi 25.500. Gitu kan ya, 25.500. Nah, ini nih yang disebut dengan cara eliminasi saja. Ya, nggak campuran. Nah, di sini berarti negatif 1. Gitu kan? Sama dengan negatif 1.500. Y-nya sama-sama kita kali dengan negatif 1. Gitu ya, Nak ya? Tinggal 1y 1.500. Jadi Y-nya 1.500. Benar. Ya. Nah, tadi Ibu dapat kata si
Kata Yanesa, katanya sebelumnya bingung kenapa tandanya negatif, kenapa tandanya positif. Tapi tadi Yanesa sudah jawab sendiri, karena tandanya sama-sama positif atau negatif. Di sini Ibu akan jelaskan, mungkin ada yang belum mengerti, ya. Ibu misalkan di sini, ya. Ini di luar ya, ini tadi pokoknya ini jawabannya tadi udah benar. Dapatnya berapa nih tadi? 18.500 ya? Apa 19.000 tadi hasil akhirnya? 19.500 Bu hasil akionya. 19.500. Nah, ini udah Ibu anggap udah benar, udah sama semua kan? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan yang tadi Yanesa bertanya tapi ternyata dia udah tahu, ya. Mungkin ada teman-teman lain yang belum tahu kenapa kita pilih tanda ini negatif, ya, bukan positif. Ya. Di sini jawabannya. Nih. Kalau misalnya kita punya A, ya A, dan A, ya variabelnya misalnya A dan A, ini mau kita eliminasi. Ya berarti kan jadi habis ya. Berarti kalau di sini tandanya positif, maka tandanya supaya habis harus negatif. Ya kan, ya kan? A. Jadi dia 0. Begini. Nah, kalau dia tandanya negatif A dan negatif A, mau kita eliminasi, nak. Berarti caranya pakai apa operasinya? Pakai negatif juga. Kenapa seperti itu? Karena kan dia jadinya negatif A dikurang negatif A. Negatif dan negatif dia jadi positif. Jadi hasilnya 0 juga. Begini ya. Kemudian kalau kita punyanya beda lagi. Negatif A sama positif A. Ya, mau kita eliminasi. Kita pilih operasinya apa, nak? Berarti, nak, yang cocok, nak? Ada yang tahu? Ditambah, Bu. Tambah, Bu. Ditambah, benar Zikra. Ditambah. Jadi bacanya seperti ini. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Ya, nih 0. Kalau Ibu balik, positif A negatif A. Mau dieliminasi, operasinya apa? Yang cocok. Dikurang, Bu. Dikurang, Bu. Dikurang? Yakin? Positif Mau juga dikurang harusnya. jadi gini loh. A Enggak juga. Ditambah. negatif A. Diapain nih tandanya nih? Yang cocok. Supaya jadi 0. Diapain ayo? Ini kan gini ya. Ini kita pilih nih tandanya yang di kotak nih. Cocoknya positif ditambah apa dikurang? Ditambah. Ditambah ya. Ditambah tandanya. Berarti di sini ditambah. Jadi 0. Kalau dikurang, ya kalau kita pilih tandanya ini dikurang, dia jadi gini, nak. Bentuknya. Nih. A dikurang A. Gini. Ini kan jadinya A ditambah A. 2A. Nggak jadi eliminasi deh kalau kayak gitu milihnya, operasinya. Jadi kita harus bisa memilih operasi yang sesuai untuk mengeliminasi variabel tersebut. Gitu ya, nak ya? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya? Ibu tanya sama kalian. Ya, untuk metode eliminasi ini, ya yang sudah mengerti silakan raise hand. Oke. Oke. Oh, banyak ya. Ibu stop screen dulu. Stop sharing dulu biar Ibu lihat. Jangan turunin dulu tangannya. Ya, yang lain? Sudah mengerti? Yang lain Fajri, Ajiza, Nadine, Rikotul, Fitri, Henry, Devina, apa sudah mengerti? Oke, ada yang mau bertanya untuk metode eliminasi ini? Jadi boleh ya, nak? Boleh pakai eliminasi dulu, kemudian kalian substitusikan. Ya, itu kan lebih simpel caranya. Tapi, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kalau sudah mengerti semua, Ibu akan melakukan penilaian untuk kalian. Ya, jangan lupa yang tadi juga selama berjalannya diskusi nilainya masuk ya, nak ya. Ibu bikin catatan nih, bikin catatan. Dimasukin siapa yang bertanya, tapi tenang aja. Kalau yang walaupun yang ngomongnya cuma satu orang, kelompoknya tetap dapat nilai. Karena Ibu kan punya nilai-nilai diskusi kalian yang ada di
WA ya. Untuk penilaian, untuk metode eliminasi, Ibu sudah siapkan di sini ada 5 soal dengan quizzes. Ya Nak ya, dengan quizzes 5 soal. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama dan tahu nilainya. Ya. Sudah siap anak-anak semua? Ini suaranya. Yuk, waktunya habis Ibu N ya. Oke. N. Oke, yang pertama dengan skor terbesar adalah Rahmat Fauzan, Beni, dan Karina. Untuk nilainya benar dikali dengan 20. Oke nih, Ibu punya resumenya. Tuh. Ya. Oh. Oke, di sini yang sudah memenuhi KKM berarti dapat nilainya 80, yang di bawah KKM berarti KKM kita 75 ya Nak, tapi karena 5 soal dia jadi paling kecil nilainya 80, karena kalau benar 3 nilainya cuma 60, berarti remedial ya. Nanti Ibu akan berikan remedialnya untuk kalian. Selamat bagi yang sudah mendapatkan poin di atas benar 4 ya, benar 4, benar 5, keren banget. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik semuanya. Ya, nanti Ibu akan berikan soal remedial ya, soal remedial dan sekaligus soal latihan kalian di rumah dikerjakan untuk semuanya. Kalau yang nilainya poinnya sudah di atas KKM, berarti nanti akan menerimanya soal pengayaan ya Nak ya. Seperti itu. Nah, oke. Sudah nih kuisnya. Ya, sudah bisa, ternyata sudah banyak yang memenuhi ya, banyak yang sudah mengerti insya Allah. Nah, kemudian Ibu akan mulai bertanya lagi nih sama kalian. Ada yang punya pertanyaan nggak sebelum Ibu tutup pertemuan kita kali ini? Ada yang punya pertanyaan, Nak? Sudah mengerti semua? Oke. Kalau sudah mengerti semua, sekarang kita akan membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yaitu metode eliminasi. Ya sama, saya juga lapar ya Beni ya. Bentar lagi ya Nak ya. Oke. Gimana nih? Siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini? Silakan, nanti Ibu bantu. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang metode eliminasi ini? Yuk. Siapa? Metode eliminasi adalah suatu metode untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan cara bagaimana tadi? Tadi udah dikasih tahu sebagian sama Yanesa. Gimana dengan cara apa? Beni, yes, silakan. Beni. Kepencet, Bu. Kepencet. Ya, yang lain. Dengan cara menghilangkan. Dengan cara menghilangkan. Apanya yang dihilangkan, Zikral? Koefisiennya. Koefisiennya, variabelnya ya Nak ya. Dengan menghilangkan variabel. salah satu variabel dengan cara menyamakan koefisiennya. Ya, seperti itu yang namanya metode eliminasi. Kalau substitusi tadi kan mengganti ya, kalau kemarin ya, mengganti variabel dengan nilai dari variabel yang sudah diketahui, gitu ya. Jadi ngerti dong apa perbedaannya ya eliminasi sama substitusi. Nah sekarang Ibu mau tanya, kita udah belajar 3 metode, grafik, substitusi, dan eliminasi. Ya, kalau Ibu minta kalian mengurutkan dari yang termudah ke yang tersusah, metode yang mana saja? Yang paling gampang pertama. Menurut saya paling gampang eliminasi, Bu. Eliminasi menurut Kirania. Menurut yang lain setuju? Iya. Aku yang campuran, Bu. Iya, Kamu Bu. campuran, berarti eliminasi ya, campuran ya. Oke. Terus? Yang kedua substitusi. Terus yang ketiga Substitusi grafik lebih paling mudah. susah, Bu, menurut saya. Grafik paling susah karena harus gambar ya, Naya. Gambarnya manual lagi ya. Iya. Iya. Ribet, Bu. Jadi kalian, ya benar Kirania. Jadi kalian sekarang sudah punya berbagai macam pilihan dan metode campuran juga boleh ya Nak, dijadikan pilihan juga ya. Berarti punya 4 metode. Kita belajar 3 dapat 4 ya Nak ya. 4 metode yang kita dapatkan yaitu metode campuran, metode eliminasi,
metode substitusi, dan metode grafik. Kedepannya, jika ada soal, silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, sesuaikan dengan soalnya. Lebih mudah digunakan dengan metode apa nih? Apa dengan substitusi, ataukah dengan eliminasi, atau mungkin campuran, bahkan grafik. Ya, Nak ya? Sekarang kalian sudah punya pilihan untuk mengerjakan soal-soal. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah belajarnya sudah. Kesimpulannya sudah. Sekarang Ibu mau refleksi, Nak. Sekalian nih, ini kan pertemuan untuk penjelasannya berarti bab terakhir ya, Nak ya. Refleksi bab ini. Ya, refleksi bab ini. Silahkan yang mau menyampaikan refleksinya, Nak. Ya. Pada bab ini saya bagaimana. Atau saya senang kalau ada diskusi-diskusi begitu. Atau saya sukanya langsung ngerjain soal aja, Bu, gitu. Yuk, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Silahkan. Sebelum Ibu tutup dan Ibu kirimkan soal ke GC kalian. Halo? Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Kirania mungkin, Karina mungkin, Dedi, Tahira, Beni, Zikral, Nadine, Yanesa, Latifah mungkin, Aziza. Menurut saya Bu, lebih enak berkelompok kayak begini Bu ngerjainnya Bu. Lebih enak Tapi berkelompok. Kenapa Ben kadang-kadang lebih enak berkelompok? di satu kelompok itu ada yang nggak mau kerjasama gitu atau kehalang gitu. Oh gitu. Iya, Oke, nanti untuk masukan untuk pelajaran selanjutnya ya Beni ya. Yang lainnya ada yang mau merefleksikan, Nak? Tidak ada. Berarti nanti refleksinya lewat grup aja ya. Lewat grup aja kirimin ke Ibu ya, Nak ya. Kirimin ke Ibu boleh lewat grup kelompok aja deh. Kalian kan satu kelompoknya udah begini banget nih satu kelompok, jadi bisa saling terbuka untuk merefleksikan pembelajaran kali ini. Oke? Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu akan tutup ya pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini dan sudah belajar dengan semangat. Ya, Nak ya, tetap jaga kesehatan ya. Baik, berarti Zikral silahkan dipimpin doa. Doa selesai. Semuanya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya berarti kita tinggal ulangan, ya tes formatif untuk kalian. Untuk bab ini dan kemudian nanti akan dibagikan nilai-nilainya jika masih ada yang nilai yang kurang sebelum kita pas kita masih bisa latihan banyak soal dan meremedial nilai-nilai yang masih kurang sebelumnya. Oke, akhir kata terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Demikianlah uji kinerja praktik pembelajaran dari Hani Yunita Novitasari dengan nomor peserta 2016-994-73600. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.